adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, jumpa lagi ya dengan kakak. Udah lama gak jumpa. Nah, kita mau mulai sekolah minggu lagi ya. Walaupun kita sudah lama gak ketemu, dan ketemunya juga tetap harus di rumah, tapi kakak berharap kalian semangat terus ya. Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyikan satu lagu dulu ya. Hati yang gembira. Siapa yang gembira di sini? Ayo kita nyanyi sama-sama. Jadi sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Nah, dengarkan dengan baik ya. Nah, sebelum kita mulai dengarkan firman, kita berdoa dulu. Kita minta supaya Tuhan membuka hati dan pikiran kita, supaya firman itu boleh tertanam dalam hati kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana sekali lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, dan biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami, dan terlebih Tuhan, boleh kami lakukan dalam keseharian hidup kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman, dan biarlah berkat-Mu juga ada atas kakak-kakak yang akan membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang gereja. Kita sudah belajar tentang siapa gereja dan kapan gereja lahir. Hari ini kita akan melanjutkan dengan pembelajaran tentang apa saja tugas gereja. Tugas gereja yang pertama adalah diakonia atau pelayanan. Ayo kita baca bersama dari Kisah Para Rasul 6 ayat 2. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak puas karena kami melalaikan pelayanan Allah untuk melayani meja." Dalam ayat tersebut, kita menemukan kata pelayanan dan kata melayani. Kedua kata ini mempunyai asal kata yang sama, yaitu diakonia, yang artinya pelayanan secara umum, seperti menyiapkan makan untuk tamu,
atau pelayanan sosial seperti melayani orang yang sakit dan orang yang miskin. Dan sampai saat ini kata diakonia itu dipakai di gereja-gereja di dunia, termasuk di gereja kita. Ada juga namanya pelayanan diakonia. Adik-adik, pada zaman gereja mula-mula, yaitu pada zaman para rasul, waktu itu zamannya Petrus, kemiskinan adalah salah satu masalah yang banyak dihadapi saat itu. Tahu enggak perbandingannya? Kira-kira 9 dari 10 orang pada zaman itu adalah orang miskin. Gereja mula-mula berkembang dengan sangat pesat, sehingga banyak sekali jemaatnya. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita tahu bahwa karena banyaknya jemaat itu, maka banyak orang-orang miskin, janda-janda yang miskin, yang tidak terlayani dengan baik dalam hal pembagian bantuan, sehingga mereka mulai bersungut-sungut. Akhirnya para rasul memutuskan untuk mengangkat beberapa orang untuk membantu pelayanan mereka dalam pelayanan meja. Tugas mereka adalah membantu orang-orang yang miskin dan melayani orang-orang yang miskin dan para janda yang miskin. Salah satu dari ke-7 orang yang dipilih untuk membantu para rasul itu adalah Stefanus. Nah, itulah asal mula diakonia. Tugas gereja yang kedua adalah marturia atau bersaksi. Kalian pernah dengar kata martir? Nah, Stefanus adalah martir pertama yang dikenal dalam Alkitab dan gereja. Kisah para Rasul 6 dan 7 mencatat apa saja yang terjadi dengan Stefanus. Stefanus itu adalah murid Tuhan yang mengajar dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Stefanus melakukan banyak mujizat di antara banyak orang. Dia melakukan hal-hal yang menarik perhatian beberapa jemaat Yahudi, sehingga beberapa jemaat Yahudi itu kemudian mengadakan tanya jawab dengan Stefanus, seperti debat gitu loh. Jemaat Yahudi ini berasal dari berbagai tempat. Ada 4 tempat yang disebut di sana. Sekarang coba kita cek peta kita. Peta Perjanjian Baru. Oke, ini ya. Nah, ada kota-kota yang dilingkari merah itu. Nah, itu adalah tempat-tempat asal dari jemaat Yahudi. Tugas kalian, lihat Alkitabnya, Dunia Perjanjian Baru, lalu tulis nama-nama kota yang dilingkari merah itu. Oke, Kak Suci tunggu jawabannya nanti ya. Nah, adik-adik, ketika Stefanus bertanya jawab atau debat dengan jemaat Yahudi, mereka itu tidak sanggup melawan hikmat dan Roh Kudus yang mendorong Stefanus untuk berbicara. Akibatnya, jemaat Yahudi ini menghasut banyak orang. Ya, mereka kayak provokator gitu ya, yang menyebabkan Stefanus akhirnya dihadapkan kepada mahkamah agama. Jadi, Stefanusnya itu nanti mau diadili. Mahkamah agama ini disebut juga Sanhedrin. Ini itu terdiri dari kayak 70 orang anggota, itu imam-imam, ahli-ahli Taurat yang dipimpin oleh imam besar mahkamah. Nah, mereka ini bertanggung jawab di bidang keagamaan di sana. Stefanus kemudian disidang, lalu dituduh. Tahu apa tuduhan yang dikenakan pada Stefanus? Di Kisah Para Rasul 6 ayat 14 dicatat, sebab kami telah mendengar bahwa dia mengatakan Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Oh, ternyata Stefanus dituduh soal Yesus. Karena Stefanus itu selalu mengajarkan ajaran Tuhan Yesus.
Nah, karena Stefanus dituduh, maka ia punya hak untuk menjawab dan menjelaskan. Singkat kata, Stefanus mengingatkan Mahkamah Agama tentang riwayat sejarah bangsa Israel, mulai dari Abraham sampai Daud, lalu riwayat nenek moyang, apa yang mereka lakukan tentang para nabi dan hukum-hukum Taurat. Stefanus juga menjelaskan tentang nubuat-nubuat bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Nah, Stefanus mengingatkan pada Mahkamah Agama bahwa mereka telah menentang Yesus, mereka telah mengkhianati dan membunuh Yesus, dan mereka tidak taat pada Yesus. Mereka bukannya bertobat diingatin, Mahkamah Agama justru mengeraskan hati, marah, dan memutuskan untuk membunuh Stefanus. Stefanus menjadi martir yang pertama dalam sejarah gereja. Dia dibunuh karena dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya Stefanus dihukum dengan cara dirajam batu. Dirajam itu dilempari batu sampai mati. Pada saat dihukum itu Stefanus berdoa dan berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Nah, adik-adik, Stefanus itu loh dirajam oleh mereka, dilempari batu, tapi Stefanus mendoakan mereka. Seperti Stefanus, gereja juga punya tugas untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ya, kita perlu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mengapa? Agar semakin banyak orang yang dosanya diampuni, yang percaya Tuhan Yesus, dan mendapatkan hidup yang kekal. Gimana caranya kita bersaksi? Melalui perkataan kita dan melalui segala tingkah laku dan perbuatan kita. Hari ini kita kedatangan tamu. Siapa ya dia? Halo adik-adik, adik-adik tadi sudah belajar tentang Stefanus yang adalah seorang marturia, bukan? Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata di gereja kita juga ada yang melakukan tugas marturia, yaitu memberitakan Injil kepada orang lain loh. Salah satunya lewat Rumah Singgah Mawari. Nah, Rumah Singgah Mawari adalah tempat les bagi teman-teman kita yang kurang beruntung. Tapi mereka butuh belajar dan mereka juga ingin pintar seperti adik-adik. Kak Ci juga salah satu guru di Mawari. Nah, Kak Ci dan kakak-kakak yang lain sering main ke rumah adik-adik Mawari untuk bercerita, termasuk menceritakan tentang Tuhan Yesus ke orang tua mereka. Terima kasih Kak Ci. Minggu depan kita akan kedatangan seorang lagi tamu, yaitu seorang diakonia. Oke, kita tunggu siapa yang akan sharing mengenai pelayanan diakonia pada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami supaya kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, kita mau memberikan persembahan kita pada Tuhan sambil memuji Tuhan. Lagunya persembahanku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita naikkan doa persembahan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu pada kami. Terimalah persembahan kami. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan